Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Pina. Kita akan belajar tematik muatan IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Seperti biasa, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi atau tujuan pembelajaran kita. Kemudian materi, dan yang terakhir adalah tugas. Tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian memahami siklus peredaran darah, mengetahui organ peredaran darah, dan menjelaskan proses peredaran darah dengan benar. Coba kalian perhatikan skema sistem peredaran darah pada manusia yang Ibu buat di papan tulis. Alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Posisi jantung ada di rongga dada sebelah kiri. Jadi bukan di tengah ya, dari dada ke sebelah kiri. Jantung besarnya kira-kira 1 kepalan tangan. Jantung juga memiliki sekat dan katup jantung. Fungsi dari sekat jantung untuk memisahkan darah kotor dengan darah bersih. Darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida, sedangkan darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Katup jantung fungsinya untuk menjaga aliran darah supaya tetap searah. Jadi darah yang sudah masuk ke bilik tidak bisa kembali lagi ke serambi. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk mengedarkan darahnya, kita membutuhkan alat peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2, yaitu pembuluh arteri atau aorta dan pembuluh vena atau balik. Ibu akan mulai menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Di sini serambi kanan maupun serambi kiri fungsinya untuk menerima darah. Sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah. Sehingga dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi. Oke, Ibu akan lanjut menjelaskan tentang sistem peredarannya. Darah kotor dari bilik kanan dipompa dan diedarkan oleh pembuluh arteri masuk ke paru-paru. Dari paru-paru darah kotor diikat. Diedarkan darah bersih oleh pembunuh vena atau balik. Diterima oleh serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Di bilik kiri darah bersih dipompa kembali dan diedarkan oleh pembuluh arteri atau aorta menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh darah bersih diikat dan diedarkan darah kotor oleh pembuluh vena atau balik masuk ke serambi kanan. Darah kotor diterima oleh serambi kanan, masuk ke bilik kanan dan dipompa kembali masuk ke paru-paru. Dari paru-paru darah kotor diikat, diedarkan darah bersih, diterima serambi kiri, masuk bilik kiri, dipompa lagi dan begitu seterusnya selama manusia itu hidup. Di sini ada 2 pembuluh yaitu arteri dan vena. Arteri mengedarkan darah dari jantung, sedangkan pembuluh vena membawa darah kembali ke jantung. Jadi kalau arteri dari jantung, kalau vena atau balik lagi ke jantung. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada kotak kecil, ada kotak besar. Begitu juga peredaran darah pada manusia. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, coba lihat tabelnya yang besar, dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Demikianlah skema sistem peredaran darah pada manusia. Adapun penyakit yang menyerang alat peredaran darah diantaranya hipertensi atau tekanan darah tinggi, hipotensi tekanan darah rendah,
stroke karena pecahnya pembuluh darah di otak, varises benjolan pada kulit, jantung koroner penyumbatan pada pembuluh darah, anemia kekurangan sel darah merah, leukemia sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Bagaimana cara menjaga organ peredaran darah? Yang pertama, kurangi makan makanan yang berlemak, olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Untuk tugas hari ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Demikianlah materi pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.